Bahu-membahu warga Desa Blaru, Kabupaten Pati memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak parah. Warga menambal lubang-lubang jalan yang menganga yang menjadi ancaman pengguna jalan. Perbaikan jalan ini memakai dana pribadi atau swadaya masyarakat. Warga memperbaiki jalan secara mandiri juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah lantaran kerusakan di jalan provinsi yang melintasi desa mereka sudah berlangsung lama. Tak jarang kondisi jalan rusak ini akibatkan kemacetan hingga kecelakaan yang menelan korban jiwa. Parah sekali jalan ini. Lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya Pak? Ada, katanya ada. Ada yang parah sini sampai kok hancur Pak. Ini dari jatuh. Udah lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana Pak? Dana pribadi. Jadi ini dana pribadi. Kami lakukan penambalan secara mandiri. Ada terus ini batu termasuk viskos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Ini bentuk akumulasi kemarahan warga ya? Kami marah, betul, karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia. Warga Desa Blaru berharap kondisi ini diperhatikan pemerintah setempat agar jalan yang rusak bisa diperbaiki secara permanen. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Itu belakang itu 2 rumah Pak. Jadi sungai Gung itu ke sini akhirnya longsor gitu. Ada berapa rumah Pak yang Ada 7 rumah. yang ambruk ya? Yang ambruk itu 7 rumah. Kalau total ada berapa Pak? Kalau total semuanya 22. 22. Iya. Ini mengungsi kemana Pak? Ya mengungsi sebelah rumah itu. Ayo, berangkat nganter di dalam KPK. Aksi tumpengan ini sebagai wujud dukungan kepada KPK dalam menangani kasus operasi tangkap tangan atau OT terkait pemerasan jabatan calon perangkat desa Kabupaten Pati serta menetapkan Bupati nonaktif Pati, Sudewo, sebagai tersangka. Aksi ini diikuti sekitar 89 orang dari Pati, lantaran mereka geram terhadap kasus korupsi yang terjadi di wilayahnya dan berharap KPK dapat menuntaskan kasus ini. Selain itu, Jubir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berharap kasus korupsi yang menjerat Sudewo menjadi pembelajaran bagi semua institusi pemerintah di wilayah Kabupaten Pati. Pada kesempatan hari ini kami masyarakat Pati hadir ke KPK untuk memberikan support kepada KPK terkait tentang OTT pengisian perangkat desa di wilayah Kabupaten Pati yang melibatkan oknum nonaktif Bupati Kabupaten Pati SDW. Dengan harapan apa? OTT tersebut bisa ditindaklanjuti secara serius dan menyeluruh bahkan tuntas oleh pihak KPK. Karena kami masyarakat Pati sangat geram dengan tindakan korup yang memang pada kesempatan hari ini menyeluruh nyampe di tingkatan desa.
Jokowi tiba di Mapolresta Solo dan disambut oleh Kapolresta Solo, Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi. Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari. Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismon, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya, KUHP, dan pasal 2 KUHP yang baru ya. Bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. 3 tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko hadapi, kenapa takut risiko? Nah, beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sebelumnya berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan saksi dan ahli kali ini untuk melengkapi berkas perkara mereka sebelum dikirimkan kembali ke Kejaksaan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.